Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Abdul Azam Taufik Al-Amal, 2. Diki Anugrah Perdana Ritonga, 3. Lisa Kartika. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai konsep penilaian investasi. Materi pembahasan di sini yaitu ada 6. Yang pertama, proyeksi aliran kas. Yang kedua, metode penilaian investasi. Yang ketiga, adjusted present value. Yang keempat, pertimbangan risiko dalam investasi. Yang kelima, investasi penggantian. Dan yang terakhir, investasi dengan modal pinjaman. Untuk materi yang pertama yaitu proyeksi aliran kas. Tugas yang paling penting di dalam penganggaran modal atau capital budgeting adalah estimasi aliran kas di masa datang yang mencakup aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Peran utama manajer keuangan dalam memproyeksikan aliran kas ini meliputi pengkoordinasian berbagai bidang dan pengendalian proses estimasi untuk meyakinkan bahwa setiap individu yang terlibat menggunakan metode secara konsisten dan asumsi yang rasional sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berarti. Konsep kas ini menjadi penting karena menjadi sentral dalam analisis investasi. Hal ini disebabkan karena 1. Laba dalam pengertian akuntansi tidak sama dengan kas masuk bersih. Yang kedua, para investor dan manajemen lebih tertarik untuk melihat besarnya aliran kas bersih yang benar-benar akan diterima. Alasan lain adalah bahwa aliran bersih ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali investasi yang telah dikeluarkan, membayar dividen kepada pemegang saham, dan investasi kembali di masa datang. Secara umum, investasi jangka panjang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, investasi penggantian aset karena sudah usang atau karena adanya teknologi yang baru. Investasi ekspansi berupa penambahan kapasitas produksi karena adanya kesempatan usaha yang lebih baik. Investasi penambahan produk baru atau diversifikasi produk. Dan yang terakhir, investasi lain yang tidak termasuk ke dalam ketiga kategori tersebut. Investasi lain ini meliputi investasi peralatan pengendalian polusi dan investasi peningkatan keselamatan kerja. Sementara itu, jika dilihat dari segi keterkaitan antar investasi dibagi menjadi 2, yaitu investasi yang bersifat saling meniadakan atau mutually eksklusif dan investasi yang independen. Investasi yang saling meniadakan artinya kita tidak mungkin untuk melakukan keduanya. Sedangkan investasi independen adalah investasi di mana keputusan penolakan dan penerimanya tidak berpengaruh apapun terhadap investasi lain. Terdapat 2 komponen utama aliran kas, yakni investasi awal yang menyangkut pengeluaran sejak ide, studi kelayakan hingga investasi tersebut siap beroperasi secara penuh. Komponen kedua adalah aliran kas operasional yang meliputi aliran kas masuk dan keluar dari operasi setiap tahun selama usia investasi. Dalam analisis investasi ini, yang dipentingkan adalah aliran kas bersih atau net cash flow yang merupakan selisih antara aliran kas keluar dengan aliran kas operasi. Secara umum, net cash flow dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Aliran kas bersih atau disingkat AKB sama dengan laba bersih ditambah depresiasi ditambah 1 min pajak kali bunga. Materi yang kedua yaitu metode penelitian investasi. Yang pertama yaitu average rate of return atau rata-rata tingkat pengembalian. Metode ini hanya menentukan berapa return rata-rata suatu investasi tanpa memperhatikan timing kapan cash flows atau arus kas tersebut diperoleh. Metode ini hanya didasarkan atas laba akuntansi dibagi dengan investasi. Cara lain yang sering digunakan untuk menentukan average rate of return adalah dengan membagi antara rata-rata return atau net cash flows dengan investasi. Tentu saja kedua cara tersebut akan memperoleh hasil yang berbeda. Cara semacam ini sangat sederhana. Namun demikian, kelemahan metode ini adalah tidak memperhatikan nilai waktu uang. Langsung saja ke contohnya. Ada sebuah bisnis UMKM di bidang kuliner ingin membeli oven dengan harga 10 juta rupiah. Pembelian oven ini diharapkan mampu memberikan keuntungan sebesar 4 juta per tahun selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan nama pemakaian oven tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung depresiasi dari oven. Depresiasi dihitung dengan membagi harga awal oven
dengan masa pakai oven tersebut. Sehingga kita tinggal membagi 10 juta yaitu adalah harga awal oven dengan 5 tahun dan didapatkan nilai depresiasi sebesar 2 juta per tahun. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung keuntungan bersih, yaitu dengan mengurangi keuntungan kotor dengan depresiasi. Ya, kita akan mendapatkan keuntungan bersih dengan mengurangi 4 juta atau keuntungan yang diharapkan seperti yang dijelaskan di atas, yaitu sebesar 4 juta dikurangi dengan 2 juta, yaitu nilai dari depresiasi, sehingga didapatkan keuntungan bersih sebanyak 2 juta. Langkah ketiga yaitu membagi keuntungan bersih dengan nilai investasi awal. Ya, kita bagi 2 juta yaitu keuntungan bersihnya dengan 10 juta yaitu uang modal, sehingga didapatkan nilai ARR atau Average Rate of Return sebesar 20%. Semakin besar nilai ARR, maka keuntungan yang akan didapat semakin besar. Kemudian lanjut yang kedua yaitu payback period atau periode pengembalian. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar sebuah modal investasi bisa balik modal. Dengan kata lain, payback period adalah rentang waktu yang dibutuhkan sebuah investasi untuk mencapai titik break-even point. Contoh sederhananya, apabila Anda berinvestasi sebesar 5 juta ke sebuah perusahaan A pada 1 Agustus 2020, ternyata perusahaan tersebut mampu mengembalikan dana sebanyak 5 juta kepada Anda pada tanggal 1 Agustus 2021, itu artinya payback period dalam investasi Anda adalah selama 1 tahun. Kemudian contoh lainnya yang lebih rumit yaitu misalnya ada 2 proyek, ya proyek A dan proyek B. Total biaya keduanya masing-masing adalah 200 juta. Namun arus kas pendapatan dari kedua proyek yang dihasilkan setiap tahun masing-masing yaitu proyek A sebesar 40 juta dan proyek B sebesar 50 juta. Dari data tersebut, maka payback period untuk proyek A adalah 5 tahun, sedangkan untuk proyek B adalah 4 tahun. Dalam hal ini, proyek B memiliki payback period yang paling singkat. Akan tetapi, apabila kita dihadapkan pada 3 investasi dengan nilai yang sama dan payback periodnya sama, maka keputusannya dapat menyesatkan. Untuk proyek yang tingkat risikonya tinggi, metode ini sangat mudah diterapkan dengan menentukan payback period maksimum yang pendek. Namun demikian, apabila dihadapkan pada beberapa investasi dengan skala dan usia ekonomis yang berbeda, metode ini dapat memberikan rekomendasi yang keliru. Oleh sebab itu, perlu dikombinasikan dengan metode penilaian yang lain. Sebagaimana contoh di tabel, ada proyek C, proyek D, dan proyek E, yang mana masing-masing mempunyai biaya modal sebanyak 15.000. Payback periodnya mereka adalah 2 tahun, bisa dilihat di tabel. Tetapi mestinya proyek E lebih baik dibandingkan dengan proyek D dan proyek C. Mengapa dapat timbul masalah demikian? Karena metode payback period tidak memperhatikan aliran kas setelah payback. Ya, kita bisa lihat pada tahun ketiga dan tahun keempat, pendapatan yang didapatkan proyek E lebih besar dibandingkan proyek C dan D. Maka untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka muncul metode kedua yaitu discounted payback. Lanjut yang setelahnya yaitu discounted payback. Pada prinsipnya, metode discounted payback ini sama dengan metode payback sebelumnya. Hanya saja untuk menentukan payback period tidak menggunakan aliran kas bersih, tapi menggunakan aliran kas bersih yang telah discountedkan atau di present value kan. Misalkan discount rate yang relevan adalah 10%, maka present value atau nilai sekarang aliran kas bersih proyek A dan proyek B adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di tabel. Ya, dengan demikian discounted payback period untuk proyek A adalah 2 tahun, 8 bulan, dan 23 hari. Sedangkan discounted payback period B adalah 4 tahun, 22 hari. Jika dibandingkan memang nampak sangat berbeda untuk kedua proyek tersebut. Semula dengan payback period biasa tampak tidak terlalu berbeda, dan kini kesimpulan yang
bisa kita dapatkan, kita lebih memilih proyek A daripada proyek B. Apalagi jika dikaitkan dengan risiko yang tinggi. Semakin tinggi risikonya, maka sebaiknya semakin pendek payback-nya. Discount payback period ini dapat diartikan pula identik dengan break even. Dalam arti bahwa pada tahun tersebut sebenarnya proyek telah menghasilkan return atau keuntungan sebesar discount rate atau biaya modalnya. Kemudian yang keempat yaitu net present value atau disingkat NPV. Net present value adalah selisih antara present value aliran kas bersih dengan present value investasi. Metode ini merupakan salah satu metode pendiskontoan aliran kas. Net present value yang mengatur selisih present value aliran kas bersih dan present value investasi. Secara matematis, net present value dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu menggunakan notasi sigma. Langsung saja ke contohnya. Sebuah perusahaan jet akan membeli sebuah mesin untuk kebutuhan produksi. Harga perkiraan mesin tersebut yaitu sebesar 160 juta dengan aturan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk pada perusahaan sekitar 60 juta per tahun yang akan berjalan selama 5 tahun. Berapakah nilai net present value-nya? Kita lihat, kita diketahui arus kas per tahunnya sebesar 60 juta. Kemudian nilai investasi awal sebesar 160 juta dengan suku bunga sebesar 112% selama 5 tahun. Karena menggunakan rumus notasi sigma, kita bisa lihat arus kas per tahun yaitu sebesar 60 juta dibagi dengan 1 ditambah 12%. Kemudian ditambah arus kas tahun yang kedua 60 dibagi 1 ditambah 12% dipangkat 2. Begitu seterusnya hingga pangkat 5. Kemudian dikurangi nilai investasi awal yaitu sebesar 160 juta. Dari data tersebut menghasilkan net present value sebesar 56,29%. Kemudian lanjut ke metode yang kelima yaitu internal rate of return atau disingkat sebagai IRR. Internal rate of return adalah suatu indikator yang bisa bermanfaat untuk melihat tingkat efisiensi dalam suatu investasi. Arti lain dari internal rate of return adalah suatu tingkat pengembalian tahunan yang akan selalu diharapkan dalam suatu investasi. Langsung aja ke contohnya. Sebuah perusahaan dagang dengan cash flow per tahun sebesar 20 juta dalam 6 tahun mengajukan nilai investasi sebesar 120 juta dengan tingkat ekspektasi pengembaliannya 13%. Ketika menghitung nilai diskonto, dihasilkan NPV sebesar 6.649.000 dan diskonto 12%, serta NPV sebesar 659.000 dengan diskonto 10%. Bila kita hitung dengan rumus IRR di atas, maka didapatkan selisih diskonto 12% dengan 10%, menghasilkan 2% atau 6.649.000 ditambah 659.000, yaitu 7.308.000. Maka nilai IRR-nya adalah, kita lihat rumus di atas, yaitu tingkat diskonto NPV 1 atau tingkat diskonto positif yaitu sebesar 10% ditambah NPV positif 659.000 dibagi NPV negatif sebesar 7.308.000 dikali selisih dari diskonto 1 dan diskonto 2. Kemudian menghasilkan IRR sebesar 10,18%. Berdasarkan hasil IRR di atas atau internal rate of return yang sebesar 10,18%, jika dibandingkan dengan tingkat ekspektasi pengembaliannya sebesar 13%, maka hasil IRR masih terbilang kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi ini kurang baik dan tidak disarankan untuk diambil. Mengapa begitu? Karena hasil nilai IRR kurang dari biaya modal.
Kemudian yang terakhir yaitu metode Profitability Index atau biasa disingkat sebagai PI. Sebenarnya Profitability Index merupakan modifikasi dari metode Net Present Value. Metode Profitability Index sering juga disebut juga dengan Cost Benefit Analysis Method. Metode Profitability Index merupakan pembagian atau rasio antara present value aliran kas bersih dengan present value investasi. Dengan demikian, menggunakan data yang telah dihitung sebelumnya diperoleh bahwa Profitability Index yaitu present value aliran kas bersih dibagi dengan present value investasi. Profitability Index proyek A dengan present value aliran kas bersih sebesar 120.912 dibagi present value investasi yang sebesar 100.000, maka menghasilkan Profitability Index proyek A sebesar 1,219. Dan juga pada proyek B, present value aliran kas bersih sebesar 129.133 dibagi present value investasi yang sebesar 100.000 menghasilkan Profitability Index proyek B sebesar 1,251. Dengan kriteria ini, maka kelayakan investasi menurut standar analisa adalah investasi yang memiliki Profitability Index lebih besar dari 1, maka NPV-nya atau Net Present Value-nya positif. Sedangkan Profitability Index-nya lebih kecil dari 1, maka NPV-nya negatif. Dan Profitability Index-nya sama dengan 1, maka investasinya tersebut NPV-nya akan sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila NPV investasi positif, maka MIRR investasi tersebut akan lebih besar dari biaya modal dan Profitability Index-nya akan lebih besar dari 1. Berarti investasi itu layak secara ekonomis. Sebaliknya, jika NPV investasi negatif, maka MIRR akan lebih kecil dari biaya modal dan PI akan lebih kecil dari 1. Berarti investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Diki. Waktu dan tempat kami persilahkan. 3. Adjusted Present Value. Metode ini memisahkan Net Present Value proyek menjadi dua komponen. Net Present Value jika di proyek dibiayai dengan modal sendiri dan Present Value pembiayaan lain. Dengan demikian, Adjusted Present Value dapat dinyatakan sebagai APV sama dengan sigma NT sama dengan 1 A1 per 1 tambah R kuadrat ditambah PV pembayaran lain. Untuk memberikan gambaran, misalnya proyek Alfa memerlukan investasi 10 juta rupiah. Untuk usia investasi tersebut adalah 2 tahun. Untuk mudahnya depresiasi menggunakan garis lurus dan tanpa nilai sisa. Dengan demikian depresiasi per tahun adalah Rp50.000. Jika biaya modal sendiri adalah 13% dan investasi tersebut dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, maka nilai proyek tersebut adalah sebesar seperti yang kalian lihat. Namun demikian, jika proyek tersebut dibiayai dengan 50% utang atau 5 juta rupiah dengan bunga 10%, maka pembayaran bunga per tahun adalah sebesar Rp500.000, sehingga terdapat penghematan pajak per tahun sebesar 40% dari Rp500.000, yaitu Rp200.000. Karena penghematan pajak tersebut timbul sebagai akibat penggunaan utang, maka present value penghematan tersebut adalah sebesar Rp200.000 dikali 1,10 ditambah Rp200.000 dikali 1,10 sama dengan Rp347.107. Jika perusahaan menikmati penghematan pajak untuk selamanya akan atas dasar adjusted present value, nilai investasi tersebut adalah APV sama dengan 2.343.958 ditambah 347.107 sama dengan 2.691.665. 4. Pertimbangan risiko dalam investasi. Pertimbangan risiko dalam investasi. Untuk pertimbangan faktor risiko dalam mengevaluasi investasi, ada dua alternatif yang dapat dilakukan. Pertama adalah dengan melakukan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu dimaksudkan untuk memperlonggar asumsi-asumsi yang digunakan dalam mengestimasi aliran kas. Dengan demikian, expected net cash flow perlu disesuaikan dengan faktor penyesuaian tertentu, sehingga metode NPV akan sedikit dimodifikasi menjadi NPV sama dengan sigma NT sama dengan 1 NSF T
TK per 1 tambah RT pangkat T dikurang A, di mana K dalam rumus di atas merupakan faktor penyesuaian yang ditentukan atas dasar pengujian empiris berapa besar kemungkinan estimasi aliran kas bersih akan mengalami perubahan apabila asumsi tertentu berubah. Alternatif kedua adalah dengan memasukkan urut risiko ke dalam discount rate. Artinya discount rate dinaikkan jika tingkat risikonya dipandang lebih tinggi dan sebaliknya diturunkan jika risikonya lebih rendah. Cara semacam itu sering disebut juga dengan metode risk adjusted discount rate. Artinya kita melakukan adjustment terhadap discount rate, maka NFPV sama dengan sigma NT sama dengan 1 NCV F T per 1 tambah RADR pangkat T dikurang A. 5. Investasi pengganti. Penggantian aktiva atau replacement analysis pada kasus di muka menggunakan metode depresiasi garis lurus merupakan salah satu analisis yang dibutuhkan dalam proses penggantian aktiva seperti mesin, peralatan produksi pada fasilitas-fasilitas produk lainnya. Analisis ini menjadi penting karena dalam memutuskan apakah suatu perusahaan akan mengganti atau mempertahankan aktiva yang lama tersebut. Perusahaan perlu mempertimbangkan adanya opportunity cost, sunk cost, nilai sisa serta biaya-biaya yang timbul dari dipilih tiap-tiap alternatif. Berikut ini akan diberikan suatu contoh replacement analysis dengan menggunakan metode depresiasi modified cost recovery system pada PT Tex Machine. PT Tex Machine membeli mesin pintal 10 tahun yang lalu dengan harga Rp75.000. Mesin tersebut pada saat dibeli diperkirakan memiliki nilai ekonomis selama 15 tahun dan telah didepresiasikan dengan metode garis lurus. Nilai sisa pada akhir tahun ke-15 adalah 0, jadi nilai buku mesin tersebut adalah saat ini Rp25.000. Mesin baru yang sejenis dapat dibeli dengan harga Rp120.000 dengan nomis 5 tahun. Nilai sisa mesin baru tersebut diperkirakan Rp20.000. Mesin baru didepresiasikan dengan modified cost recovery system dan masuk kategori usia ekonomis 3 tahun. Jadi depresiasi tahun pertama hingga tahun keempat adalah 33%, 45%, 15%, dan 7%. Mesin lama dapat dijual dengan harga Rp10.000. Jadi menghemat biaya tunai sebesar Rp50.000 per tahun. Haruskah penggantian tersebut dilakukan? Hitunglah internal rate of return dan net present value. Anggap discount rate yang tepat adalah 16%. Dari perhitungan terdapat payback periodenya adalah selama 2 tahun 3 bulan. Jika payback maksimumnya 3 tahun, maka investasi tersebut layak dilakukan. Selain dilihat dari internal rate of return 28,32% yang berarti lebih tinggi dari biaya modalnya. Sementara itu NPV-nya juga positif sementara sebesar 29.565,50. NPV yang positif tersebut menunjukkan bahwa investasi tersebut layak dilakukan, sedangkan modified internal rate of return-nya adalah sebesar 21,63%. 6. Investasi dengan modal pinjaman. Investasi dengan modal pinjaman, apabila investasi dibiayai dengan utang, maka akan timbul bunga atas penggunaan utang tersebut. Munculnya beban bunga tersebut akan berdampak pada laba bersih dan aliran kas bersih investasi tersebut. Tetapi apabila investasi dibiayai dengan utang, maka aliran kas bersih atau proses adalah merupakan penjumlahan laba bersih penyesuaian ditambah dengan penghematan pajak atas bunga utang. Jika investasi menggunakan utang, maka diskon rate yang digunakan seharusnya adalah sebesar biaya utang setelah pajak dan bunga utang. Untuk lebih jelasnya, misalkan PT Citra Aditya merencanakan investasi selama 1 tahun senilai Rp20 juta. Investasi tersebut misalkan dibiayai 100% dengan utang dan bunga utang untuk jangka waktu 1 tahun adalah 18%. Pajak penghasilan adalah 20%, sementara itu biaya tunai selama 1 tahun adalah Rp8 juta. Pendapatan bersih selama 1 tahun adalah Rp35 juta. Dengan demikian, laporan rugi laba untuk investasi tersebut adalah sebagai berikut. Pendapatan biaya tunai 8 juta, pendapatan Rp35 juta, biaya tunai Rp8 juta, penyusutan Rp20 juta, maka totalnya adalah Rp28 juta. Maka laba sebelum bunga dan pajak adalah Rp7 juta. Bunga utang 18% kali Rp20 juta
yaitu 3.500.000. Maka laba sebelum pajak sisanya adalah 3.400.000. Maka pajak penghasilan 20% dikali 3.400.000 sama dengan 688.000. Maka laba bersih setelah pajak adalah 2.720.000. Lanjut investasi dengan modal pinjaman. Apabila proses atau net cash flow dihitung dengan menjumlahkan laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan, maka proses investasi tersebut adalah 20 juta rupiah tambah 2.720.000 sama dengan 2.720.000. Misalkan diskon rate yang digunakan adalah 18%, maka NPV investasi adalah 750.000 rupiah. Karena NPV-nya negatif 0,75 juta, maka investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Dari hasil tersebut muncul pertanyaan, apakah kita akan menolak investasi yang membuat kita menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar 2.720.000 1 tahun yang akan datang? Oleh karena itu, mari kita memperbaiki metode perhitungan proses atau net cash flows tersebut. Apabila proses dihitung dengan cara menjumlahkan laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan dan ditambah lagi dengan penghematan pajak atas bunga, maka hasilnya adalah proses sama dengan laba bersih setelah pajak tambah penyusutan tambah 1 dikurang pajak bunga sama dengan 25.440.000 rupiah. Sementara diskon rate yang tepat adalah biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajak yang berarti sebesar 1 kurang 20% sama dengan 18% atau sebesar 14,4%. Dengan demikian NPV investasi tersebut dapat dicari dengan mudah menjadi NPV sama dengan 2,237 juta. NPV sebesar 2,237 juta menunjukkan adanya tambahan real atas investasi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa NPV tersebut tidak lain merupakan present value tambahan keuntungan 1 tahun yang akan dating dengan diskon rate 14,4%. PV keuntungan sama dengan 2,237 juta. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.